Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bahas tentang pertumbuhan perkembangan pada hewan. Ada dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca. Fase embrionik itu adalah morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Sedangkan pasca embrionik itu adalah metamorfosis, metagenesis. Jadi apa bedanya? Kalau fase embrionik adalah mulai pembuahan antara sel telur sampai sperma, sampai terjadinya janin atau embrio. Kalau di sini yaitu setelah kelahiran atau setelah partus sampai dia menuju ke dewasa. Kemudian kita lihat di sini pada fase embrionik. Pada fase embrionik kita tahu bahwa setelah pertemunya antara sperma dengan ovum akan membentuk suatu zigot. Ya. Zigot di sini merupakan bola besar gabungan antara sperma dengan ovum. Dia akan memasuki masa klifik ya. Masa klifik ini disebut juga dengan fase morula sampai terjadinya seperti ini. Kalau di buku-buku SMA ini morula ya, bukan blastula. Blastula nanti masuknya ke sini. Nah, di sini akan terjadi masa klifik, yaitu masa di mana terjadi fase pembelahan. Tidak hanya 8 sel, tetapi di sini dari satu sel akan membelah kelipatannya, yaitu dari satu sel menjadi 2 sel, 4 sel, 8, 16, 32, 6, dan seterusnya sampai terbentuknya fase morula. Ya, morula di sini adalah tahap masuknya blastula. Morula ini di sini disamakan dengan sedompolan buah anggur ya, yang atau bola padat yang terdiri dari pembelahan sel-sel. Kemudian setelah itu, setelah fase blastula ini masuk ke fase blastula ya dari morula, kemudian di sini akan terjadi peminggiran sel-sel yang tadinya berada di tengah, dia akan minggir, kemudian akan terbentuk adanya rongga. Rongga ini disebut dengan blastosol. Blastosol ini tahapannya blastulasi. Nah, kemudian akan terjadi proses yang disebut dengan ini. Dari blastulasi itu tadi tahapan ya, dia itu sudah minggir, tetapi di sini ada gray crescent. Gray crescent ini sama saja dengan sabit kelabu, di mana terdapat adanya animal pole dan vegetal pole. Animal pole, jika seandainya dia mengarah untuk hewan, maka dia banyak yang membelah di bagian sel-sel yang minggir tadi di sini. Kemudian kalau vegetal pole, berarti dia akan membelah pada bagian vegetalnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, ini adalah tetap blastosol, tetapi di sini ada misalkan kalau di sini vegetal pole ya, dia itu lebih banyak vegetalnya, ya. Kalau animal pole berarti dia lebih banyak animalnya, seperti itu. Pembelahan selnya maksudnya. Nah, kemudian setelah dia itu membelah, di sini akan terjadi seperti karena salah satu sisi saja yang membelah, maka terjadi pelekukan, gak kuat ya istilahnya. Pelekukan ke dalam atau invaginasi. Pelekukan ke dalam atau invaginasi sampai akhirnya terbentuk seperti ini. Rongga inilah yang disebut dengan rongga arkenteron. Ya, arkenteron. Ini adalah gastrula. Ya, pada gastrula akan terbentuk adanya yang awalnya hanya 2 lapis, yaitu ektoderm dan mesoderm saja. Ini pun terjadi pada hewan dari porifera sampai ke platyhelminthes ya. Awalnya porifera solentrata itu 2 lapis diploblastik, terdiri dari ektoderm dan endoderm saja. Tetapi semakin dia ke dalam, sudah berhenti di situ kalau hewan itu tadi invertebrata ya. Semakin dia ke dalam, maka arkenteronnya akan tembus sampai ke sini. Nah, ini adalah blastopor atau lubang. Ini bakal lubang mulut. Ya, kalau di sini adalah lubang anus. Itu yang nantinya akan sampai ke sini. Ini adalah gastrula akhir. Jadi di gastrula akhir itu sudah terbentuk adanya ektoderm, mesoderm, endoderm. 3 lapisan ini yang nantinya akan membentuk suatu organ. Kita tahu bahwa khusus untuk endoderm itu adalah hanya saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Khusus untuk ektoderm itu saraf, kulit, pembuluh darah ya. Ini, nah selain itu masukkan ke mesoderm. Caranya seperti itu, dan ini sering keluar di UN ya. Mesoderm ya saluran ekskresi, kemudian ada lagi sistem hormon dan lain sebagainya, semuanya masuk ke sini. Kemudian nah, kita lihat terjadinya di mana? Pada saat pertemuan di sini. Pembelahannya, ini kalau pada manusia ya.
Nah, ini terjadinya berapa hari setelah dia dibuahi sampai pembelahan, sampai dia akan membentuk janin, 6-7 hari setelah fertilisasi. Ya, ini namanya blastosit, implantasi blastosit di sini. Nah, ini nanti akan terjadi sampai membentuk suatu janin ya. Membentuk suatu janin. Kita lihat di sini janinnya. Nah, ini ya, 5 hari, 26 hari sampai terbentuknya janin. Seperti ini yang awalnya dia itu apa istilahnya kelopak matanya tidak terlihat ya sampai dia akhirnya sempurna ya, maaf ya. Sampai dia itu sempurna, kemudian sampai dia membentuk suatu janin, tangan pun sempurna. Nah, inilah sampai dia partus. Ini yang disebut dengan fase embrionik.